Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang deret geometri tak hingga. Yang mana deret geometri tak hingga itu adalah suatu deret yang banyak angkanya tak terhingga, tak terbatas, banyak banget pokoknya masih angka-angkanya itu ya, tak hingga. Contoh, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah dan seterusnya tak terhingga ya. Nah, tetapi meskipun tak terhingga angkanya, namun dapat kita tentukan loh jumlahnya. Tapi ada syaratnya. Oke, syaratnya yaitu sebelumnya kita pahami dulu ada dua jenis tentang deret geometri tak hingga. Yang pertama ada konvergen. Artinya konvergen itu adalah si angkanya itu menuju satu angka. Si deretnya itu menuju suatu angka yang jelas ya. Yang mana suatu deret yang konvergen itu ketika nilai mutlak di rasionya itu harus kurang dari 1, maka dia akan kita temukan si jumlahnya, akan ada jumlahnya. Sebaliknya divergen, si deretnya itu dia tidak menuju angka manapun, melebar ke kanan atau ke kiri ya. Dia nilai mutlak rasionya itu lebih dari 1, maka jumlahnya itu atau nilainya itu dia tidak ada. Oke ya. Sedangkan rumus deret geometri tak hingga itu adalah S tak hingga, ini bacanya S tak hingga ya, sama dengan A per 1 dikurangi R. A itu merupakan suku pertama dan R adalah rasionya. Oke, agar lebih jelas berikut contoh tentang tentukan deret geometri tak hingga di bawah ini apakah konvergen atau divergen. Tadi syarat untuk menentukan konvergen atau divergen adalah kita perhatikan nilai rasionya. Oke, yang A terlebih dahulu kita cari dulu nilai rasionya. Rasio itu didapatkan dari suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi suku kedua. Jadi suku setelahnya dengan suku sebelumnya ya, kita bandingkan atau kita bagikan. Oke, misalkan kita pakai yang suku 2 per suku 1 ya. Oke, suku 2-nya kan 50 dibagi suku 1-nya 100. 50 bagi 100 sama dengan 1/2. 1/2 kan kurang dari 1 ya, maka yang A merupakan konvergen. Artinya dapat kita tentukan si jumlah deretnya, jumlah nilainya. Oke, yang B sama yang B juga kita cari nilai rasionya. Suku kedua per suku 1 sama dengan suku keduanya 6 dibagi suku pertamanya 2. 6 dibagi 2 3. 3 itu kan lebih besar dari 1. Oke, kalau lebih besar berarti dia divergen. Nah, kalau divergen maka tidak dapat ditemukan nilai deretnya ya, nilai deretnya. Oke, itu aja, simpel kan? Oke, contoh berikutnya adalah tentukan nilai dari deret geometri tak hingga di bawah ini. Oke, berarti kalau menentukan nilainya, kita yang pertama perlu memastikan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Kalau konvergen dapat kita temukan jawabannya. Kalau divergen itu jawabannya tidak dapat ditemukan atau tak hingga. Oke, yang pertama A dulu ya. Oke, rasionya. Rasio itu suku kedua dibagi suku pertama. Berarti suku keduanya 6 dibagi 12, suku pertamanya. 6 dibagi 12 itu sama dengan 1/2. 1/2 kurang dari 1, artinya dia konvergen. Kalau konvergen dapat kita temukan ya si nilainya. Oke. Kan rumus tak hingga itu S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Ya. A-nya itu
ini ya 12, suku pertama A itu 12. Maka sama dengan A-nya kan 12 per 1 dikurangi rasionya 1/2. Maka sama dengan 12 dibagi 1 dikurangi setengah, ya setengah. Sama dengan 12. Nah, ini kan pembagian nih. Dapat kita ubah jadi perkalian, boleh. Asalkan ditukar. Yang 2-nya di atas, satunya di bawah. Ya. Maka ini sama dengan 12 dikali 2 dibagi 1 itu 24. Oke, berarti nilai deret tak hingga yang A itu jawabannya 24. Oke, sekarang yang B. Sama, langkah pertama kita tentukan dulu rasionya. Oke, suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 1/10 dibagi suku keduanya itu 1/20 sama dengan 1/10. Nah, ini kan pembagian. Kita ubah jadi perkalian, boleh. Asalkan ditukar posisi yang di bawahnya. Jadi 20/1 sama dengan, oke, 1 kali 20 per 10 dikali 1 10. 20 dibagi 10 ya 2. Kalau 2 kan dia lebih besar dari 1. Maka divergen. Kalau divergen berarti nilainya itu tak terhingga ya, atau tidak ada, bisa tidak ada nilainya atau tak hingga nilainya ya. Jadi kita tidak perlu tentukan nilai tak hingganya kalau divergen ya. Oke, berikutnya yang C. Oke. Sama yang C juga, kita tentukan dulu rasionya. Suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya ini nih. Negatif 2 ya, ada negatifnya. Negatif 2 per suku pertamanya 4. Oke, sama dengan negatif dibagi positif negatif. 2 dibagi 4 1/2. Min 1/2. Oke. Nah, untuk memastikan konvergen atau divergen tadi syaratnya adalah nilai mutlak dari rasio. Oke, berarti kan rasionya negatif setengah. Dimutlakan berarti dia positif setengah. Positif setengah itu kurang dari 1. Berarti dia yang C konvergen. Dapat kita tentukan nilai rasionya. Nilai deretnya ya. Oke, langsung aja. Deret tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi rasio. A-nya itu, oh ya, A-nya belum ditulis ya. A-nya 4 ya, suku pertama A itu. 4 si A-nya 1 dikurangi rasionya negatif setengah. Ya. Ini rasionya, bukan ini mah hanya untuk membuktikan dia konvergen atau divergen saja. Nah, kalau rasionya tapi ini negatif setengah. Sama dengan 4/1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Ya. Maka sama dengan 4/1 ditambah setengah yaitu 3/2. Sama dengan 4. Nah, ini kan pembagian. Kita ubah jadi perkalian. Boleh asalkan ditukar nih posisi 3/2-nya. Jadi 2/3. Maka sama dengan 4 kali 2 8 dibagi 3. 8/3 nilainya berarti ya. Waktu buah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 1 meter. Setiap kali setelah memantul, bola itu mencapai ketinggian 5/6 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Jadi berkurang berarti ketinggiannya ya, karena kan 5/6. Oke, hitunglah panjang lintasan yang ditempuh bola tersebut sampai berhenti. Jadi gini, dari pertama dijatuhkan sampai dia berhenti kan memantul terus menerus sampai berhenti. Nah, itu berapa meter panjang sampai berhentinya itu ya. Oke. Nah, biar jelas kita gambarkan terlebih dahulu si kondisi soal ini. Di sini kan bola yang dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Oke, misalkan nih ada sebuah tembok ketinggian 1 meter. Ya. Di lantai. Nah, mula bola di sini ya. 1 meter.
dia 1 meter ketinggiannya. Jatuhkan, berarti dia arahnya ke bawah ya, turun ke lantai, pasti kan memantul. Bola ini memantul ke atas, memantul lagi ke atas, tapi ketinggiannya lebih pendek dari sebelumnya, yaitu 5/6 dari tinggi sebelumnya. Kan tinggi sebelumnya 1 meter, berarti 5/6 dikali 1 sama dengan 5/6 meter. Oke ya, dia naik. Dan setelah naik kan pasti dia turun lagi ke bawah, si bolanya memantul, bakal naik lagi kan ke atas, tapi lebih pendek, yaitu 5/6 dari tinggi sebelumnya. Tinggi sebelumnya adalah 5/6, bukan 1, kan sebelumnya ini dia ya, 5/6 berarti sebelumnya 5/6. 5 kali 5 25 per ini kali ya, 6 kali 6 36. Oh, berarti tinggi berikutnya adalah 25 per 36 meter. Turun lagi, naik lagi, dan seterusnya ya, seterusnya sampai berhenti, sampai bola tersebut berhenti ya. Naik turun, naik turun, dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah, berapa meter dari pertama dijatuhkan terus memantul sampai berhenti berapa meter, itu maksudnya ya. Oke, nah biar jelas, kita kita bagi menjadi dua kejadian. Yang pertama kejadian turun si bolanya, yang kedua kejadian naik. Oke, nah ketika turun berapa ketinggian mulanya? 1 meter pertamanya ya, berarti 1. Tadi kan turun, naik, turun lagi, berarti ketinggiannya berikutnya berapa? Ini kan ya 56, 5/6, dan seterusnya sampai terhingga ya. Sedangkan kalau naik, mulanya ini 5/6, naik makan turun, naik, ini berarti di sini posisinya nih 5/6. Jadi suku pertamanya itu 5/6 kalau naik. Turun lagi, naik lagi. Nah, ketika naik berikutnya ini tinggiannya 25 per 36 dan seterusnya ya. Oke, kita cari dari keduanya ya. Oke, kita cari dulu rasionya kan suku kedua dibagi suku pertama, suku keduanya kan 5/6 dibagi suku pertamanya 1, 56 dibagi 1 ya tetap 5/6. Ini kurang dari 1 ya, berarti konvergen, dapat kita kita cari nilainya ya kalau konvergen. Oke, langsung aja cari nilai deretnya. Deret tak hingga sama dengan rumusnya A per 1 dikurangi rasio. A nya 1 ya, suku pertamanya 1 per 1 dikurangi rasionya 5/6 sama dengan 1 per 1 dikurangi 5/6. Oke, kalau bingung gini ya, ini enak SD banget nih cara apa namanya, perhitungan pecahan kayak gini ya. 1 dikurangi 5/6. Oke, langkah pertama kita samakan dulu penyebutnya. Oke, karena 1 dia tidak mempunyai penyebut, saja kita kalikan. 6 kali 1 itu 6. Berikutnya ini 6 dibagi 6 1. 1 kali 5 5, itu negatif 5. Oke, langsung aja kita kurangi si pembilangnya. 6 dikurangi 5 1. Jadi 1/6 ya. Ini sama dengan 1/6. Oke, sama dengan 1. Ini kan pembagian nih, kita ubah jadi perkalian, ditukar 1/6 nya jadi 6/1, maka sama dengan coret satunya ya, berarti 6 meter. Jadi turun 6 meter ya panjang lintasannya. Sekarang untuk naik, sama rasionya dulu kita cari. Suku keduanya kan 25 per 36 dibagi suku pertamanya 5/6, maka sama dengan 25/6 per 36. Ini kan pembagian, ubah jadi perkalian boleh, asalkan ditukar 5/6 nya jadi 6/5.
25 dibagi 5 ya 5. 36 dibagi 6 ya 6. Maka sama dengan 5/6 rasionya. Oke, convergen ya, kayak tadi sama kayak yang turun. Selanjutnya kita cari nilai delta hingganya sama dengan rumusnya A per 1 dikurangi rasio. A-nya bukan 1 tapi 5/6 kalau naik mah ya. Di A-nya adalah 5/6 dibagi 1 kurangi rasionya 5/6 sama dengan 5/6 per sama ya kayak yang naik, hasilnya itu 1/6. 1/6 maka sama dengan 5/6. Ini kan pembagian, kita ubah jadi perkalian, ditukar 1/6 nya jadi 6/1 sama dengan coret 6 nya 5 bagi 1 ya 5. Sehingga total panjang lintasan bola tersebut adalah 6 tambah 5 sama dengan 11 meter.